Kita membuat diri kita Teman-teman, sendiri cemas tapi ketemu gak lagi sadar sama kok saya bisa? Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa. Teman-teman tahu nggak kalau misalnya kesulitan orang itu ya mengenali kondisi gejala gangguan kecemasannya seringkali itu disebabkan karena dia nggak sadar bahwa apa yang dia lakukan sehari-harinya itu mengarah ke keadaan yang bisa membuatnya cemas. Jadi ketika ditanya sama dokter jiwanya, seringkali tuh mereka bilang tidak ada masalah kok. Ya dia nggak sadar tuh kalau misalnya apa yang dilakukannya setiap harinya itu sebenarnya sudah mengarahkan dia ke suatu keadaan yang bakalan bikin dia cemas. Makanya orang itu kalau berobat pertama kali diobati gejalanya dulu ya. Tidak dicari-cari dulu sumbernya gitu ya. Bahkan kondisinya kadang-kadang kan merasa, wah saya mesti cari dasarnya nih, mesti dihipnoterapi kali dong. Atau mungkin dilakukan kognitif terapi gitu, atau apapun itu. Salah ya, yang paling penting pertama itu adalah gejalanya dulu diperbaiki. Karena seringkali kita tuh banyak yang enggak sadar kalau yang terjadi dalam diri kita itu sebenarnya sudah kita pupuk sejak bertahun-tahun yang lalu. Maka daripada itu teman-teman, saya selalu mengajak kita semua untuk ikhlas, sabar, dan sadar. Nah, sadarnya ini yang paling penting ya teman-teman ya. Jangan lupa, jangan cuma belajar ikhlas dan sabarnya, tapi sadarnya enggak. Kalau mau sembuh baik, sempurna dari masalah-masalah kecemasan di dalam hidup teman-teman, maka sebaiknya teman-teman belajar sadar. Setelah sadar, maka teman-teman akan lebih baik lagi ke depannya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam sehat jiwa. Perlukah kita Hai tahu teman-teman yang diagnosis berbahagia, gangguan jiwa berjumpa yang kembali kita dengan alami? saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Teman-teman pasti yang pernah berobat ke dokter jiwa atau ke psikolog sering bertanya-tanya, mengapa psikiater atau psikolog saya ini nggak pernah ngomongin soal diagnosis saya. Kayaknya sih diagnosis saya ini, menurut yang saya pernah cari di buku sih sepertinya ini, atau yang pernah saya cari di internet atau Google sekarang itu ya. Nah teman-teman, memang ada beberapa psikiater atau psikolog yang tidak mau langsung memberikan diagnosisnya saat awal pertemuan. Tentunya dengan berbagai macam pertimbangan. Bisa jadi karena faktor yang belum clear atau belum jelas terkait dengan masalah diagnostik klinisnya, atau misalnya masih menunggu observasi lebih lanjut lagi atau bertanya kepada pihak keluarga yang lain. Jadi nggak usah buru-buru nih teman-teman kepingin tahu, kecuali memang ada kepentingan di dalam proses misalnya pengajuan asuransi atau reimburse kepada perusahaan tempat teman-teman bekerja. Oh saya perlu diagnosisnya dijelaskan dok, atau ditulis misalnya di resep ataupun di kwitansinya. Oh itu bisa saja. Namanya diagnosis kerja atau working diagnosis. Apa itu diagnosis kerja atau working diagnosis? Adalah suatu diagnosis yang disematkan atau diberikan kepada seorang pasien untuk menunjukkan kondisi saat itu dan bagaimana terapinya. Jadi bisa saja nih diagnosisnya bisa berubah ya dok ya. Bisa, kemungkinan ada. Misalnya sekarang diagnosisnya depresi. Misalnya ya gangguan depresi sedang atau gangguan depresi berat. Tetapi di dalam perjalanannya ternyata orang ini sebenarnya mengalami bipolar. Sehingga kedepannya bisa saja disebut gangguan afektif bipolar episode kini depresi. Jadi sesuatu yang sangat dinamis juga terutama. Walaupun pada beberapa kasus biasanya cukup fix atau cukup menetap diagnosis ini. Jadi teman-teman yang mungkin banyak bingung tentang diagnosis karena kepengen nyari sendiri setelah pulang dari dokternya, tidak usah khawatir. Karena banyak juga dari kita yang tidak perlu terlalu tahu tentang diagnosisnya. Yang penting teman-teman jalani pengobatannya dan jalani petunjuk dari si dokter atau psikolognya itu secara baik. Karena bagaimanapun cara kita mengubah diri kita tergantung dari diri kita sendiri. Salam ikhlas, sabar dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.
Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini kita ingin membedah sedikit istilah mental illness atau penyakit kejiwaan. Nah, apakah ini istilah yang tepat? Ternyata kalau kami dokter jiwa ya, itu lebih sering menggunakan istilah mental disorder atau gangguan kejiwaan atau gangguan mental atau disingkat gangguan jiwa. Mengapa demikian? Karena sebenarnya kalau kita melihat hampir rata-rata lebih dari 99% kasus-kasus gangguan kejiwaan itu tidak disebabkan oleh sesuatu penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri atau jamur ya. Jadi ada beberapa kondisi gangguan kejiwaan seperti pada kondisi demensia atau penyakit kepikunan atau adanya gangguan perilaku akibat stroke ya, yang terkait dengan misalnya pecahnya pembuluh darah di otak atau yang biasanya terkait dengan masalah gangguan saraf seperti epilepsi. Itu pun juga bukan terkait dengan gangguan yang disebabkan karena penyakit virus, bakteri, jamur ya, seperti itu. Jadi biasanya memang di kedokteran jiwa ya kita menyebutnya itu gangguan ya, mental disorder atau suatu kondisi terjadinya gangguan fungsional di dalam otak kita. Jadi nggak heran ya teman-teman kalau misalnya banyak pasien mengatakan, dok saya kalau misalnya ada gangguan kejiwaan itu bisa nggak diketahui oleh pemeriksaan misalnya darah di laboratoriumnya itu diperiksa adakah kuman begitu ya. Tidak ada ya teman-teman ya, atau ada bakteri atau ada virus itu tidak ada ya. Kalau misalnya diperiksa kadar darah hormon stresnya dok, bisa nggak kortisol? Bisa saja, tetapi sebenarnya kortisol itu tidak satu-satunya sebagai salah satu yang terkait dengan kondisi gangguan kejiwaan ya. Jadi depresi dan tingkatan kortisol yang tinggi tidak selalu berhubungan satu sama lainnya, walaupun banyak penelitian mengatakan demikian. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman memahami apa itu mental illness atau lebih sering disebut mental disorder. Nanti kita lanjut ya membahas penyakit-penyakit kejiwaan dalam tanda kutip yang sebenarnya disebut gangguan kejiwaan. Oke. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Saya ingin sedikit berbagi tentang buku ini ya, yang berjudul Limitless Mind. Mengapa demikian? Karena banyak dari para pasien saya yang sering mengatakan, apakah saya sebagai manusia itu bisa menjadi jauh lebih baik daripada sekarang? Atau saya kepingin kembali ke masa saya dulu, di mana saya itu lebih baik lagi daripada sekarang. Dengan keterbatasan saat ini, apakah saya punya kemampuan untuk menjadi jauh lebih baik? Teman-teman, di dalam buku ini, ya seorang profesor dari Stanford, yaitu Joe Bowler, mengatakan kepada kita bahwa kita itu punya kemampuan untuk mengembangkan ya kemampuan otak kita dan mencapai potensi penuh tanpa perlu khawatir dengan label stereotip rendah seperti misalnya mantan orang mengalami gangguan jiwa mana bisa sih, apakah misalnya memang dia mampu untuk menjadi jauh lebih baik lagi? Tentunya tidak. Makanya kita nggak boleh ngomong begitu ya ke diri kita. Dan satu lagi adalah bahwa ternyata sebenarnya kemampuan-kemampuan seperti punya ilmu pengetahuan, kemampuan dalam mengolah sesuatu itu juga bisa dikembangkan. Jadi Joe Bowler ini itu menyoroti pentingnya pendekatan yang berproses pada situasi kondisi saat ini, yaitu prosesnya. Di mana proses belajar itu dan ekspektasi dan eksplorasi dari keadaan ini bisa kita capai dan dihargai daripada mencapai hasil yang sempurna. Jadi kalau orang bilang kita perlu berproses itu memang benar sekali ya teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi itu bisa membantu kita melewati situasi-situasi yang lebih baik lagi buat kedepannya. Dan tentunya
di dalam buku ini juga ada strategi